Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah mendeploy projectnya yang bernama AI Soal. Nah, itu alamatnya ada di aisoal.nabilabe.my.id. Nah, di sini jadi itu tujuan utamanya adalah membuat soal-soal dari PDF seperti awal tujuan dari tugas akhir saya, Pak. Nah, di sini untuk cara saja, Pak. Saya pakai ini aja, Pak. Nih, ini sebenarnya PPT tapi dijadiin PDF. Jadi untuk fiturnya itu pakainya PDF, Pak. Karena PPT itu belum ada yang support. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada open router key. Nah, di sini open router key sendiri bisa diisi bisa enggak. Itu dari open router situsnya di sini, Pak. Ini. Lalu di sini ada tipe soal itu mau pilih pilihan ganda, isai, benar salah, atau isian. Lalu di sini ada tingkat kesulitan, ada sangat mudah, mudah, sedang, sulit, sangat sulit. Lalu di sini ada pilihan soal itu 1 sampai 10 saja, Pak. Kenapa sampai 10? Karena model itu biasanya akan mengalami uh, apa nggih? Bias atau mungkin uh, teksnya itu ngaco, Pak. Jadi makanya di set 10. Adapun juga alasan lain karena prompt token yang digunakan nantinya terbatas. Jadi tidak semua model itu sama untuk parameternya itu. Bukan parameter sih, lebih ke tokennya itu, Pak. Jadi ada batasan tokennya itu. Nah, di sini ada beberapa model yang sudah saya coba dan berhasil semua. Bisa saya coba dari dulu tuh udah berhasil. Nah, di sini saya fokuskan ke open router, Pak. Nah, di sini saya bingung, Pak. Maunya tuh dibikin fokus ke satu model atau perbandingan. Nah, kalau perbandingan saya masih bingungnya itu nanti kalau perbedaan dari tiap-tiap parameter itu, Pak. Ada yang berapa B itu parameternya berapa gitu. Seperti itu. Soalnya kan kalau semakin banyak parameternya semakin AI-nya itu lebih pinter gitu, Pak. Kayak gini, pin 330B sama 8B yang pasti lebih banyak pengetahuannya yang 30B karena datasetnya kan lebih besar. Nah, kalau semisal satu aja itu saya ada model saya suka itu jadi dari Microsoft yang bernama MEI DSR1. Ini sebelumnya saya pakai yang Queen 3 terus ini, tapi karena ini ada nama coder atau embel-embelnya itu kan coder. Jadi ini mungkin dikhususkan untuk coding juga. Jadi ya walaupun bisa tapi kayaknya tujuannya bukan pembuatan soal. Seperti itu. Nah, untuk coba untuk mencoba sendiri saya ini untuk deploynya di Vercel, jadi saya buka Vercel juga. Di sini saya tadi sudah nyoba baru saja, Pak. Itu posnya itu 200 berarti berhasil, Pak. Kita coba lagi. Di sini menunggu nih, Pak. Semakin banyak teks di dalam PDF itu akan semakin lama untuk diproses, Pak. Walaupun eh, tapi walaupun dalamannya banyak, teksnya tergolong dikit, itu cepat, Pak. Jadi bukan tergantung halaman tapi tergantung teksnya. Seperti itu. Nah, ini untuk contohnya sudah ada keluar hasilnya diproses dalam 32 detik. Jadi hampir setengah menit lebih. Nah, untuk soal pertama itu untuk contohnya itu ada lebar zona ekonomi eksklusif ZII Indonesia menurut pengumuman 1980 adalah. Nah, di sini ada beberapa pilihan dari pilihan ganda itu. Jawaban yang benar itu adalah 200 mil laut. Nah, di sini ada penjelasannya. Indonesia ditetapkan sebar 200 mil laut untuk hak pengelolaan sumber daya maritim. Lalu sumber kalimatnya itu ada pada PDF-nya tadi, Pak. Jadi ini bisa di copy, bisa dicari ya. Kalau misal dicari seperti ini, mungkin tidak ada. Kadang begitu, Pak. Karena sumber dari PDF-nya itu ada yang beberapa
tipe. Jadi itu tipe itu malah dibanderin sama model AI-nya seperti itu. Nah, ini karena ada, jadi itu ada sumber teksnya di sini. Nah, lebarnya 200 mili. Nah, itu benar seperti ini. Nah, tingkat keyakinan juga saya cantumkan dari model itu ada 95%. Nah, asumsi durasi pengerjaan itu adalah lamanya orang menjawab soal ini seperti itu. Sini juga ada dan ganda mudah seperti itu. Lalu di sini coba kita cek soal nomor 2. Deklarasi Juanda tahun 1957 mengubah lebar laut wilayah Indonesia menjadi, ada pilihannya A, B, C, D-nya. Lalu jawabannya yang benar itu adalah 12 mil laut. Nah, itu sumber kalimatnya di mana? Itu bisa di copy di sini. Kita coba cari lagi. Nah, ini masih ada ya, Pak. Sejak deklarasi 12 mil laut gitu. Seperti itu. Itu kan keyakinan 90% untuk pembuatan soal dan pengerjaannya nanti. Jadi itu tingkat keyakinan itu bisa dari model ini membuat uh, soal ini tuh keyakinannya itu berapa gitu. Misalnya ini kan diperuntukkan untuk soal dengan tingkat kesulitan mudah, yaitu model itu memutuskan yakin untuk memberikan nilai seperti contoh ini 98%. Di sini juga ada lagi, kita bisa lihat sumber-sumbernya di sini. Nah, ini nggak ada kan, Pak? Ini karena bisa jadi di dalam PDF-nya itu beda penulisannya. Kita bisa lihat iklim. Sini ada iklim. Nah, ini iklim. Nah, ini mungkin karena ada tab, ada space yang kosong, white space. Jadi tidak bisa dicari lewat sini. Jadi harus dicari seperti ini. Nah, habis 2 musim hujan kan kemarau. Nah, di sini juga sudah jelas tuh, Pak. Seperti itu dan sebagainya. Nah, di sini saya mulai bingung juga, Pak. Ini mau diapain? Apakah soalnya itu mau diekspor ke JSON, lalu eh, misal saya bikin sampai berpuluh-puluh soal, terus nanti diteliti satu model aja atau dibandingkan, Pak. Tapi kalau perbandingan itu nanti juga ini beda parameter pasti lebih apa ya, lebih pinter yang banyakkan parameternya gitu, Pak. Kalau sepengetahuan saya. Jadi ya kayak kurang adil gitu, Pak. Tapi kalau model yang saya pilih ini kemungkinan bagus, Pak. Terus ada juga model yang kedua itu ada ini, Pak. DeepSeek R1 Fin 38B ini. Walaupun cuma 8B itu powerful, Pak. Jadi bikin soal tuh bisa beraneka-ragam juga. Sebenarnya banyak juga yang sudah saya coba dan menurut saya juga bagus-bagus semua. Walaupun kadang ada yang bahasanya tuh apa ya, tipe atau mungkin campur sama bahasa Cina. Kadang saya pernah nemu kecampur sama bahasa Cina, tulisannya tuh huruf Cina gitu, Pak. Atau Mandarin mungkin. Karena beberapa model kan juga dibuat dari Cina pembuatnya, seperti itu. Nah, untuk output soalnya sendiri ada 5 itu. Di sini juga saya tadi 5 benar nggih, Pak. Nah, di sini ada beberapa informasi. Lalu nah di sini tuh outputnya sebenarnya JSON, Pak. Jadi saya JSON itu saya bagi ke teks, beberapa teks, terus ada ini ada list, ada teks lagi di sini ya seperti itu, Pak. Nah, ini ada dua yang belum saya jelasin, itu adalah kata kunci. Kata kunci dari soal ini, Pak. Jadi soal ini tuh mengacu pada apa gitu acuannya itu. Eh Kata kuncinya itu apa? Ada GTE, nah, ini GTE ini hukum laut. Oh, ini mencakup tentang hukum laut seperti itu, Pak. Seperti itu. Nah, untuk ID sendiri itu ID soal. Per soal itu nanti dibedain. Walaupun di generate berulang kali, tapi pasti beda untuk ID-nya. Nah, untuk yang tadi saya bingung pertama itu tadi mau dibandingin atau pilih salah satu model yang menurut saya bagus. Nah, kalau sudah, apakah itu nanti akan digenerate sampai berpuluh-puluh atau beratus, lalu dicari itu outputnya saya juga bingung, Pak. Mau dicari presisi, recall, advance score, akurasi atau apa, Pak? Itu kan saya juga masih bingung untuk penilaiannya. Atau mau dibandingin sama manusia tapi nanti butuh ini eh, orang buat eh, menilai model ini.
seperti itu. Nah, untuk codingannya sendiri, metodenya itu sebenarnya mudah, Pak. Saya buat front end itu untuk tampilan utama. Sini saya besarin. Nah, di sini ada page. Nah, di sini tuh page itu adalah page utamanya. Nah, di sini untuk tampilannya mungkin tidak perlu saya jelaskan nih, Pak, tapi untuk prosesnya sendiri itu ada input. Mana kita tadi? Nah, ini ada input yaitu lepaskan file PDF di sini. Jadi misal PDF-nya kosong, nanti itu tulisannya. Nah, kalau udah klik di sini untuk mengganti PDF. Nah, ini di sini untuk mengganti PDF. Nah, ini saya sertakan nama dari PDF-nya nih, file name-nya ini. Terus saya sertakan untuk link. Untuk linknya sendiri itu tidak bertahan lama karena ini blok. Jadi bisa saja apa ya? Kadaluarsa karena pakai blok. Kalau pakai Vercel sendiri karena tidak mendukung upload file, jadi ya tidak bisa lah. Itu jadi kayak apa nih? Cace mungkin ya, sepengetahuan saya seperti itu. Nah, dari input sini nanti dipilih-pilih di sini ada select-selectnya ini. Nah, nanti kalau sudah diklik mana nih butonnya? Bentar, di DM. Nah, ini ada upload and generate soal seperti ini. Ini nanti diklik, klik gitu, nanti dia akan mengarah ke handle upload. Handle upload sendiri itu ada di sini juga. Nah, ini. Jadi datanya tuh di tambah-tambahan seperti ini, append. Lalu filenya itu nanti dikirim ke backend. Untuk backendnya sendiri itu API-nya, endpoint-nya itu ada seperti ini, upload. API ini localhost karena bukan localhost, tapi di set kalau misal hostname-nya itu localhost nanti pakai 8000 ini, tapi kalau pakai yang dari server itu pakainya origin seperti ini. Jadi ini satu kesatuan. Nah, setelah itu backend menerima di routers atau endpoint upload. Nah, itu ada controllernya, yaitu di seperti ini. Kontrolnya tidak perlu saya jelaskan mungkin, Pak. Nah, di sini pokoknya itu nanti diproses pakai template. Nah, untuk PDF-nya sendiri tadi menerimanya gimana, itu sebenarnya PDF-nya dikonversi menjadi bahasa 4 bahasa 64 PDF. Jadi bukan file PDF yang dikirim, tapi berupa data application PDF seperti ini, Pak. Jadi itu berupa teks, bukan filenya. Itu dikirimkan kemana? Itu dikirimkan ke AI-nya, dari model ke model AI-nya, ke Open Router. Jadi Open Router itu apa ya? Platform yang menyediakan beberapa model AI seperti itu. Itu diproses. Nah, prosesnya sendiri ada di sini. Bentar, mana ya? Lupa saya. Proses. Nah, di sini ternyata satu file. Nah, di sini ada proses. Nah, di sini ada hit endpoint-nya, yaitu endpoint dari open router-nya tadi. Nah, di sini kan bisa milih model. Model itu dari kita tadi. Nah, setelah itu nanti teksnya dimasukin ke template. Template sendiri itu seperti ini, Pak. Template. Nah, ini ya mungkin saya kurang tahu ya, bisa dimasukin atau enggak ke apa namanya? Mau ditanya. Nah, itu ada template buat template multiple choice, lalu ada template buat essay, lalu ada juga true false, lalu ada fill in the blank yang apa namanya, isian. Jadi ada 4 tipe seperti itu. Untuk metodenya nanti dikirim, habis itu eh dari endpointnya tadi mengirim hasil. Hasilnya itu berupa result. Nah, seperti ini sudah dari sananya, dari open routernya. Nah, nanti dikirim ke front end tadi dan diterima seperti itu untuk prosesnya. Nah, di sini mungkin ada tambah juga, ada fitur Word, PDF, text, CSS, dan JSON. Nah, Word sendiri mungkin bisa dilihat. Nah, mungkin PDF gitu. Ada yang error mungkin. Oh, enggak ding. Mungkin tadi enggak kepencet.
karena beberapa extension itu cara penulisannya beda-beda, jadi mungkin ada yang kurang rapi gitu. Mungkin kalau desain seperti ini, kita bisa lihat dulu seperti ini. Nah, ini bisa dimasukin ke DB database seperti itu. Kalau mau kalau mau dicari outputnya nanti berupa apa, presisi, recall, advanced score, atau mungkin perbandingan dari manusia. Nah, ini untuk TXT seperti itu bisa ditulis ke presentasi kemana nanti. Pokoknya hasilnya seperti itu. Nah, jadi itu untuk projectnya Pak. Dan untuk bab pendahulunya, bab penulisannya itu kurang lebih baru dapat segini Pak. Nah, ini saya mau rubah lagi soalnya kan ada perbandingan tadi yang saya bingung mau dibandingin atau fokus ke satu model. Kalau fokus ke satu model kan lebih apa nggih, adil gitu Pak. Karena kalau perbandingan model, kalau parameternya itu angkanya lebih besar yang si A si B gitu, nanti jadi nggak adil gitu. Seperti itu dari saya. Ini progresnya seperti itu Pak. Kalau ada masukan atau saran monggo Pak, mungkin bisa di list. Seperti itu nggih Pak. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.